Madiun ke Taiwan, dari Blitar ke Taiwan, dari Malang ke Taiwan, dari Bojonegoro ke Taiwan. Ini hijrah keempat, hijrah Makaniyah dari Wonosobo ke Taiwan, dari Ciamis, Banjarnegara, dari Indramayu ke Taiwan. Ini iya semua dari Indonesia. Oke. Yang kedua, hijrah maknawiyah, hijrah dalam artian berubah. Apa Mbak? Berubah. Artinya meninggalkan yang negatif menuju yang positif, meninggalkan yang buruk menuju yang baik, meninggalkan yang salah menuju yang baik. Ini hijrah dalam artian berubah. Syaratnya satu, ada yang ditinggalkan, dua, ada yang dituju. Itu hijrah. Ada yang ditinggalkan, tapi enggak ada yang dituju. Bukan hijrah namanya, tapi minggat. Nah iya, ada yang ditinggalkan, tapi enggak ada yang dituju. Meninggalkan rumah, tapi tujuannya enggak jelas. Namanya apa? Minggat. Ada yang dituju, tapi enggak ada yang ditinggalkan. Orang yang kemana-mana, tapi tujuan pikirannya malah yang mana-mana. Namanya lamun. Pikiran kita kadina padahal medhokrang wis karo kedan geden. Paham ora? Oke, berikutnya kita diingatkan pada tiga terminal penting yang dijalani Rasulullah sebagai isyarat adanya tiga peristiwa penting yang pasti dijalani oleh semua manusia. Ini makna perjalanan hidup yang sempurna yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Saya ulang, kita diingatkan pada tiga terminal penting yang dijalani Rasulullah selama hijrah. Ini menjadi simbol, lambang dan isyarat adanya tiga peristiwa penting yang pasti dijalani oleh semua manusia. Para jamaah, tiga terminal penting yang dijalani Nabi itu adalah satu, Makkah sebagai terminal keberangkatan. Rasulullah berangkat menjalani hijrah dari kota Makkah. Makanya Makkah ini sebagai terminal keberangkatan. Ini menjadi simbol, lambang dan isyarat adanya kelahiran. Semua manusia menjalani kehidupan dunia ini berangkat dari peristiwa kelahiran. Yang hadir di sini semuanya pernah mengalami kelahiran. Betul? Apa ada yang meletek teko watu? Atau tiba-tiba jatuh gedabok dari langit? Semuanya melalui proses kelahiran. Makkah terminal keberangkatan, isyarat adanya kelahiran. Kita berangkat menjalani kehidupan dunia dari kelahiran. Yang kedua, dalam perjalanan itu Rasulullah sempat singgah untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Didampingi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah bersembunyi dan istirahat di gua. Kok iso gua hantu wis apa? Di gua kok gua Hira. Gua Hira itu gua untuk menerima wahyu pertama kali sekaligus sebagai SK kenabian. Itu gua Hira sayang. Tapi gua yang dijadikan tempat persembunyian Rasulullah dalam perjalanan hijrah untuk menghindari kejaran orang-orang kafir itu namanya gua Tur. Ono dibilang on padahal asline yo zaman itu aneh. Kalau sejarahnya Nabi nggak hafal, tapi kalau drakor cing hafal semua. Halo, ini kan namanya gua Tur. Ini sebagai terminal transit peristirahatan.
menjadi simbol dan isyarat adanya kematian. Setelah menjalani kehidupan dunia, semua manusia akan ditransisikan di alam kubur melalui peristiwa kematian. Yang ketiga, Madinah sebagai terminal tujuan. Tujuan hijrah itu adalah kota Madinah. Ini terminal tujuan menjadi lambang dan isyarat adanya kebangkitan kembali sesudah mati. Setelah kematian, hidup di alam kubur bukan berarti urusan selesai, bukan berarti perjalanan manusia selesai, tapi kita akan dibangkitkan kembali sesudah mati. Jadi itu 3 terminal, Mekah, Gua Tur, Madinah, menjadi lambang bagi kita, isyarat bagi seluruh manusia adanya kelahiran, kematian, kebangkitan kembali sesudah mati. Semua manusia pasti mengalami kelahiran, semua manusia pasti mengalami kematian, semua manusia pasti mengalami kebangkitan kembali sesudah mati. Semua manusia pasti lahir, semua manusia pasti mati, semua manusia pasti akan dihidupkan kembali sesudah mati. Saya yakin yang hadir di sini semua tahu itu. Saya yakin yang hadir di sini semua sadar itu, bahkan semuanya yakin kalau semua manusia pasti lahir, semua manusia pasti akan mati, semua manusia pasti akan dihidupkan kembali sesudah mati. Tapi banyak yang tidak menyadari, banyak yang lupa. Yang paling sering dilupakan adalah kematian dan kebangkitan kembali sesudah mati. Kalau kelahiran, banyak yang ingat karena memang diingat-ingat, bahkan dicatat. Nek kelahiran akeh sing eling, pancene yo dieling, eling didadekno kepeling, tapi mati banyak yang tidak menyadari. Hidup lagi sesudah mati, banyak yang tidak menyadari. Padahal tahu, padahal yakin, buktinya tidak mau mempersiapkan diri menghadapi 2 peristiwa pasti yang bernama mati dan hidup lagi sesudah mati. Yang disiapkan hanya untuk hidup di dunia, hidup di dunia. Padahal cuma sementara dan sebentar banget. Sedangkan untuk persiapan hidup di akhirat yang selama-lamanya, kita seringkali tidak menyadari, tidak mempersiapkan diri, tidak mementingkan. Betul. Buktinya tadi cuma 50 NT. Bahkan ada yang 20, bahkan ada yang poin. Padahal itu yang untuk hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Kok kalah karo rekan DBH? Halo? Gak apa-apa, nanti masih ada kesempatan kedua untuk pesantren saya. Kebetulan ini tahun pelajaran baru, Mbak. Saya pertama ucapkan terima kasih kontribusi dari jamaah Taiwan untuk pesantren kami keren luar biasa. Tepuk tangan untuk jamaah Taiwan. Jadi kalau sampai lihat di IG, ya IG resmi kami @Abah Official, itu IG resminya. Follow dong, nanti tak follow. Ya itu yang pegang admin, itu akun IG resminya @Abah Official. Itu mungkin di situ nanti sampai bisa tahu progres dari pembangunan dan perkembangan di pesantren kami. Sampai yang kalian lihat itu ada sedang fondasi persiapan gedung 3 lantai ada 8, itu kurang lebih ada 42 ruang. Anggaran